Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran saya, yaitu tentang materi, metode, atau induksi matematika. Yang mana induksi matematika memiliki suatu arti adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan suatu kebenaran dari suatu pernyataan dalam bentuk bilangan asli. Untuk induksi matematika bisa diilustrasikan dari berbagai kartu domino. Bisa kalian ambil suatu kartu domino, lalu kalian berdirikan secara berjejer, dan kalian dorong satu arah, yaitu kartu domino yang paling depan. Apa yang terjadi? Kartu domino yang sudah terjejer rapi dari beberapa pasti akan mengalami roboh. Nah, ilustrasi seperti itu bisa dikatakan sebagai induksi matematika. Untuk lebih jelasnya, seperti apa? Bisa kita mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, bisa saya mulai untuk penjelasan tentang induksi matematika sebagai berikut. Bisa saya ulangi di sini bahwa induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan suatu kebenaran dari pernyataan dalam bentuk bilangan asli. Dan selanjutnya kita mulai dengan prinsip induksi matematika. Di sini saya misalkan sebagai Pn. Pn di sini adalah suatu fungsi yang mana pernyataan di sini merupakan bilangan asli. Nah, Pn dikatakan sebagai benar jika memenuhi langkah berikut ini. Ada dua langkah yang harus kalian pahami. Langkah pertama, yaitu langkah awal atau basic step. Basic step di sini adalah P1 benar dengan N1 dengan N sama dengan 1. P1 sama dengan benar. Ini maksudnya, ilustrasinya sebagai kartu domino tadi adalah jika kita dorong kartu domino yang pertama, dia pasti akan roboh. Nah, untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu langkah induksi atau induction step. Induction step, jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Apa yang dimaksud seperti ini? Jika PK benar, K di sini yang dimaksud jika kartu domino yang pertama kita dorong, pasti dia mengalami roboh. Jika P atau kartu domino yang kedua kita dorong, juga dia akan mengalami roboh. Jadi K di sini sangat mempengaruhi baik kartu domino yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus bagaimana jika PK plus 1 benar? Nah, seandainya di sini P atau PK, K di sini kita misalkan 1, lalu kartu domino yang pertama itu kita dorong, pasti akan mempengaruhi dengan kartu domino yang kedua. Begitu pula jika K-nya kita ganti 2 atau kartu domino yang kedua kita dorong, pasti akan mempengaruhi menjadi roboh kartu domino yang ketiga, dan seterusnya. Ini dianggap benar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mulai contoh berikut ini. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Oke. Untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Kenapa kita tuliskan 1, 3, 5, 7? Karena ini merupakan bilangan ganjil. Dan kenapa kita hubungkan dengan penjumlahan? Karena di sini kalian disuruh membuktikan induksi matematika dari suatu penjumlahan. Nah, dan di sini ada 2N-1. Kenapa 2N-1? Karena jika bilangan ganjil,
bilangan ganjil, kita mencari untuk suatu bilangan ganjil, itu adalah kalau kita lihat di sini merupakan bilangan kelipatan 2 jika dikurangi 1 pasti bilangan ganjil. Oke. Untuk langkah pertama. Langkah pertama yaitu basic step. N sama dengan 1. Kita misalkan N-nya sama dengan 1. Kalau kita misalkan N sama dengan 1, lalu P1 sama dengan N kuadrat. N kuadrat ini harus berkata benar. Nah, P1-nya yaitu 2N min 1 ini. 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Lalu N-nya kita substitusikan ke dalam rumus 2N min 1 atau fungsi 2N min 1 sehingga hasilnya sama dengan 1. Sama dengan N kuadrat. N-nya kita substitusikan juga menjadi 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini terbukti kebenarannya. Untuk langkah kedua. Langkah kedua yaitu yang pertama yang kita cari adalah N sama dengan K. Kita buktikan terlebih dahulu. Kita rubah menjadi PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya. Jika 2K min 1 pasti sama dengan K kuadrat. Ini artinya jika K di sini kita disama dengankan N atau K di sini kita rubah sebagai N sehingga dia juga akan mempengaruhi nilai 2K min 1-nya. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu N sama dengan K plus 1. N sama dengan K plus 1 yang mana P dalam kurung K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1 min 1. K plus 1 ini kita rubah atau kita ganti atau kita substitusikan dari hasil seperti ini. 2 kita rubah menjadi 2. K di sini kita ganti atau kita rubah menjadi K plus 1 karena di sini yang kita misalkan adalah N-nya sama dengan K plus 1 sehingga menjadi 2 kali K plus 1 dikurangi 1 sama dengan karena di sini K kuadrat sehingga di sini menjadi K plus 1 kuadrat. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2K plus atau ditambah 2 dikurangi 1. Ini kita mencari dari mana? Kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali K sama dengan 2K. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dikurangi 1 ini adalah di luar kurung sehingga ini mengikuti menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Ini tetap. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K dikurangi 1 ditambah hasil dari sini ini kita kurangi 2K ditambah 2 dikurangi 1. Ini yang mengandung variabel K tetap. Dan ini tidak mengandung variabel apapun. Sehingga bisa dikurangi. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 2K plus 1. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2K min 1 di sini pasti dia adalah K kuadrat. Sehingga dari sini kita rubah menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini ruas kiri dan ruas kanan ini belum terbukti.
karena belum sama. Kita harus cari kesamaannya dulu, yaitu yang sebelah kanan. Kita rubah dulu. Yang sebelah kiri tetap menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 diperoleh dari K plus 1 dikuadratkan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu K dikuadratkan, yaitu hasilnya K kuadrat. Lalu 2 dikali K dikali 1, hasilnya 2K. Lalu 1 kuadrat hasilnya 1. Sehingga hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Di sini ruas kiri dengan ruas kanan yaitu terbukti. Untuk lebih memahami, silahkan kalian kerjakan atau kalian selesaikan suatu permasalahan yang sudah saya siapkan. Yang mana di sini saya memiliki suatu soal, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Silakan pernyataan berikut ini kalian cari kebenarannya menggunakan induksi matematika. Berikut video pembelajaran yang telah saya tayangkan. Semoga pada pembelajaran kali ini bermanfaat. Atas kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.